apakah mungkin pola pengasuhan itu salah karena anak dididik, diberikan makan dari harta-harta yang tidak patut atau bisa diduga dengan keras hasil korupsi, hasil sogokan, hasil suapan. Kalau anak diberikan masukan asupan gizi, lingkungan dari harta-harta haram, perilakunya kemungkinan ya seperti Mario ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, pasti Anda sudah melihat, menyaksikan video kekejaman yang dilakukan generasi muda, anak muda Indonesia terhadap anak muda yang lain. Ini dilakukan oleh remaja yang berusia 20 tahun bernama Mario terhadap remaja juga umurnya 17 tahun bernama David. Kebetulan David ini adalah anak petinggi dari Gerakan Pemuda Ansor, GP Ansor. Saya tidak membahas tentang korban ini anak siapa, tapi jujur saya miris terhadap kelakuan yang dilakukan oleh Mario ini. Luar biasa biadab, kejam, dan saya tidak bisa membahas dengan bahasa apa lagi. Bagaimana mungkin anak muda yang berusia 20 tahun mempunyai nafsu binatang untuk menghajar orang yang sudah tidak berdaya dengan cara-cara yang sangat-sangat biadab. Nah, usut punya usut, ternyata Mario ini anak dari Rafael Alun Trisambodo, seorang pegawai Dirjen Pajak Kanwil Jakarta Selatan. Jabatannya adalah Kepala Bagian Umum dan artinya dia masih eselon 3. Tapi ternyata gaya hidupnya luar biasa. Ini ditunjukkan oleh perilaku anaknya yang membawa mobil Rubicon. Rubicon itu harganya pasti di atas 1 miliar. Pegawai hanya eselon 3 dari Dirjen Pajak mampu membeli mobil Rubicon seharga lebih dari 1 miliar. Apalagi kalau kita lihat postingan dari pelaku ini yang sangat biadab ini, Mario ini sering memposting dirinya juga mempunyai moge, motor gede, Harley Davidson. Kalau kita lihat dari jenisnya Harley yang dia miliki, harganya pun juga di atas 1 miliar. Nah, begitu diusut, ternyata kekayaan eselon 3 itu 56 miliar berdasarkan LHKPN, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. Uniknya, Rubicon dan Harley Davidson ini ternyata tidak masuk dalam LHKPN yang dilaporkan kepada negara. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait hal ini. Yang pertama adalah kebiadaban dari seorang Mario kepada remaja yang lain hanya gara-gara merasa pacarnya atau teman wanitanya katanya diperlakukan tidak baik oleh korban. Kalau kita lihat video yang beredar viral di berbagai media, anak ini memang nafsu binatangnya sudah luar biasa, sama sekali tidak mempunyai peri kemanusiaan. Apalagi kalau kita lihat pada saat dia ditampilkan sebagai tersangka, arogansinya, angkuhnya itu ditunjukkan dengan kepala mendongak seperti itu. Sombongnya minta ampun. Padahal ayahnya hanya pejabat eselon 3. Nah, yang berikutnya saya melihat, kalau melihat kekayaan ayahnya 56 miliar dan gajinya
berapalah itu ya pegawai eselon 3, ini kan sangat tidak wajar. Saya mempunyai keyakinan harta yang sebenarnya jauh di atas 56 miliar karena Rubicon, Harley Davidson tidak masuk dalam LHKPN. Nah, apakah mungkin pola pengasuhan itu salah karena anak dididik, diberikan makan dari harta-harta yang tidak patut atau bisa diduga dengan keras hasil korupsi, hasil sogokan, hasil suapan. Kalau anak diberikan masukan asupan gizi, lingkungan dari harta-harta haram, perilakunya kemungkinan ya seperti Mario ini, tidak mempunyai rasa kemanusiaan dan sangat-sangat keji, di luar batas kemanusiaan kalau menurut saya. Yang berikutnya adalah Rafael Alun Trisambodo ini pegawai kantor pajak. Eselon 3 mempunyai kekayaan yang begitu besar. Katanya 4 kali lipat dari kekayaan dirjen pajaknya. Nah, apakah ini cermin dari gaya hidup pegawai dirjen pajak? Padahal di era Menteri Keuangan Sri Mulyani, pegawai dirjen pajak itu sudah diberikan keistimewaan dengan beberapa tunjangan yang akhirnya take home pay-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan ASN yang lain. Nah, apakah ini hanya gaya hidup Rafael? Saya tidak yakin. Karena saya pernah melihat kantor dari eselon 2, teman saya, kantornya jauh lebih hebat dibandingkan kantor seorang menteri. Hanya eselon 2. Dan kantornya sewa di swasta. Jadi menurut saya gaya hidup pegawai dirjen pajak ini, semua eselon menurut saya harus dikoreksi dengan keras. Itu melukai rasa keikhlasan masyarakat untuk membayar pajak, termasuk saya. Setiap saat kita diwajibkan membayar pajak, tapi ternyata dipergunakan untuk foya-foya dengan kemewahan yang di luar batas kewajaran. Kita pernah terluka gara-gara kasus Gayus Tambunan. Sekarang mencuat lagi kasus Rafael Alun Trisambodo. Memang benar Ibu Sri Mulyani sudah mencopot Rafael Alun Trisambodo, tapi dia masih ASN. Harusnya dicopot dan dipidanakan karena terduga dengan keras harta kekayaannya diperoleh dengan tidak wajar. Tapi ini pun juga harus disoroti. Saya yakin kok bukan hanya Rafael Alun Trisambodo ya. Pejabat-pejabat dari Dirjen Pajak pun juga harus ditelisik. Karena menurut saya hampir semua pegawai di Dirjen Pajak mempunyai kekayaan di luar batas kewajaran. Gaya hidup mereka jauh melebihi pejabat-pejabat yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka. Sebagai contoh, mereka mempunyai klub moge, klub motor gede. Gitu. Bayangkan, pegawai Direktorat Jenderal mempunyai klub motor gede. Kalau kita bicara moge, tidak mungkin harganya 50 juta, 60 juta. Pasti di atas 1 miliar. Ini hanya motornya saja, belum supporting gaya hidup mereka. Ini benar-benar memang harus ditelisik. Jangan sampai terjadi erosi masyarakat untuk membayar pajak. Public trust terhadap masyarakat dipastikan akan menurun kalau melihat gaya hidup orang yang mengelola pajak kita seperti itu. Kong kali kong pegawai pajak dengan pembayar pajak besar, terutama pengusaha, ini sudah bukan rahasia lagi. Pengusaha daripada membayar pajak ratusan miliar, lebih baik membayar orang pajak sekian miliar, tapi pembayaran atau kewajiban pajak yang bersangkutan itu dinolkan. Dan yang bisa melakukan ini hanya orang pajak atau mempunyai pengetahuan tentang pajak.
dan lebih aman kalau dilakukan oleh pegawai dari Ditjen Pajak. Ini sudah menjadi rahasia umum. Ini PR besar buat negara ini, terutama Ibu Menteri Keuangan. Kemarahan Ibu Menteri Keuangan wajar, karena kasus Mario, anak dari Rafael Alun Trisambodo ini benar-benar membuka tabir betapa busuknya gaya hidup orang-orang Ditjen Pajak. Mungkin tidak semua, tapi beberapa orang, oknum-oknum dari pegawai pajak yang saya tahu, itu kekayaannya di luar batas kewajaran. Dan masalahnya, oknumnya ini banyak sekali, mayoritas bahkan. Sahabat Indonesia, peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Mario terhadap David ini seolah-olah membuka kotak Pandora, membuka tabir kebusukan gaya hidup dari pegawai Ditjen Pajak. Mudah-mudahan ada keberanian dari Menteri Keuangan dan Ditjen Pajak yang sekarang untuk membongkar secara habis tuntas kekayaan-kekayaan yang tidak wajar yang dimiliki oleh pegawai pajak. KPK harus juga ikut terlibat. Kalau tidak ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian, harus menelisik. Jangan sampai kasus penganiayaan terhadap David ini sia-sia belaka. Jadi saya melihat angle yang berbeda dalam hal kasus penganiayaan terhadap David ini, yaitu tentang betapa hedonnya gaya hidup pegawai Ditjen Pajak. Tolong ini diperhatikan oleh negara, oleh Presiden, oleh Menteri Keuangan, harus dibersihkan tuntas agar kepercayaan publik terhadap Ditjen Pajak sebagai lembaga yang kita percaya untuk mengelola pajak kita itu benar-benar tidak melukai rasa kepercayaan masyarakat. Jangan sampai ini terjadi antras atau ketidakpercayaan publik secara massal kepada Ditjen Pajak. Karena pajak ini adalah kontributor yang sangat tinggi terhadap APBN kita. Kalau hanya sekedar pencopotan Rafael Alun Trisambodo, bagi saya David yang menjadi martir, menjadi korban penganiayaan ini akan sia-sia belaka. Kita prihatin terhadap David, tapi kita terima kasih juga dengan kejadian ini membongkar borok dari kelakuan-kelakuan yang tidak wajar dari pegawai pajak. Sahabat Indonesia, yang terakhir saya ingin menyoroti perilaku dari pacar Mario, perempuan yang bernama Agnes, umurnya sekitar 15 tahun kalau tidak salah. Nah, sebetulnya biang kerok dari kasus ini adalah Agnes ini. Jadi saya teringat kasus terbunuhnya Brigadir Yosua. Biang keroknya saya katakan adalah Putri Chandrawati. Nah, dalam kasus penganiayaan David ini yang dilakukan oleh Mario, biang keroknya adalah pengaduan dari Agnes. Dan menurut saya Agnes ini harus dijadikan tersangka juga. Yang pertama, dia yang ikut menjebak David. Yang kedua, dia menyaksikan kejahatan di depan mata, bahkan memvideokan, dan yang membuat anak kecil ini berkelakuan biadab, dia selfie di atas tubuh korban yang tidak berdaya. Ini anak kecil ini mungkin sakit jiwa juga menurut saya. Jadi menurut saya harus juga Agnes ini, meskipun masih di bawah umur, harus dijadikan tersangka juga. Karena dia biang keroknya itu. Saya tidak mengerti bagaimana seorang perempuan, anak kecil, mempunyai ketegaan melihat temannya dianiaya sekejam itu, bahkan dia memvideokan, bahkan dia selfie di atas tubuh korban. Ini kan tidak masuk akal. Kalau orang waras tidak mungkin melakukan hal itu. Jadi saya mohon kepada pihak kepolisian, menurut saya bukan hanya Mario dan temannya yang di dalam mobil Rubicon itu yang dijadikan tersangka, tapi juga Agnes ini.
Ini harus jadi pembelajaran kepada anak-anak remaja sekarang. Jangan sampai kita seolah-olah terbiasa remaja kita disuguhi dengan kekejaman dan dia diam saja malah ikut memvideokan. Ini bagi saya di luar akal sehat saya menerima kondisi seperti ini. Sahabat Indonesia, kita berdoa agar David ini segera sembuh. Meskipun kita tahu lukanya begitu sangat luar biasa. Jadi kita berharap David segera sembuh dan Tuhan memberikan kesembuhan pada David dan orang tuanya diberikan ketabahan dan mudah-mudahan tidak ada dendam. Biarlah pelaku yaitu Mario itu mendapatkan hukum seberat-beratnya, karena menurut saya kalau ada pembunuhan, ini pembunuhan berencana, tapi kasus David ini adalah penganiayaan berencana. Karena direncanakan dari awal, penjebakannya, bahkan mobilnya pun diganti dengan plat palsu. Jadi sudah ada rencana yang matang dilakukan oleh Mario dan kawan-kawan termasuk Agnes ini. Saya berharap ini diproses secara hukum dengan baik, tidak perlu tahu kita itu dia anaknya siapa gitu. Katanya ada dia mempunyai kerabat jenderal bintang berapa gitu. Nggak penting. Katakanlah dia keponakan jenderal bintang 7 sekalipun harus dipidana seberat-beratnya. Anak ini bukan anak muda, sudah 20 tahun. Bukan remaja lagi sebetulnya. Jadi harus mendapatkan penghukuman yang berat. Khusus untuk Agnes, ini karena di bawah umur harus ada perlakuan yang berbeda, tapi harus ada efek jera yang menimpa orang-orang seperti Agnes ini. Sahabat Indonesia, angle saya adalah mudah-mudahan kasus David ini tidak menguap begitu saja dan ada pembenahan secara total bersih-bersih di tubuh Direktorat Jenderal Pajak. Karena dampaknya sangat luas kalau Ditjen Pajak tidak melakukan pembersihan besar-besaran dan Menteri Keuangan hanya menghukum seorang Rafael saja. Harus ada pengusutan tuntas, atasannya Rafael, teman-temannya Rafael, mungkin juga pendapatan yang sangat tidak wajar. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya dalam kegeraman ini. Saya prihatin luar biasa, tunas bangsa kita melakukan kekerasan yang brutal yang menurut saya tidak masuk akal, tapi ini terjadi dan ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua agar pola pengasuhan orang tua itu benar-benar ada asih asah asuh gitu. Ada rasa kemanusiaan yang ditanamkan, ada social sense sehingga anak-anak kita mempunyai empati sosial yang cukup tinggi terhadap teman-temannya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi S. Kamri.